Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya dengan mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pertemuan ke-10. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama, semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapat mendapat syafaat. Amin. Doa mulai, berdoa selesai. Sumpah Pemuda dalam semangat pemuda masa kini. Saat ini Indonesia tercatat memiliki lebih dari 60 juta pemuda. Dari jumlah ini kita percaya bahwa banyak potensi maupun capaian yang masih belum nampak ke permukaan, dan kita percaya bahwa prestasi dan potensi ini harus kita banggakan dan kita sebarluaskan, dikembangkan. Sebagai kita tahu Oktober sudah hampir berlalu. Sudahkah kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan sebagai pemuda untuk bangsa? Tepat 28 Oktober kemarin, seluruh pemuda mengenang hari bersejarah yang mereka gelontorkan pada puluhan tahun silam dengan istilah Sumpah Pemuda, atau lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil perundingan panjang pemuda Indonesia yang hingga kini setiap tahun diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Perlu kita ingat lagi pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemudalah yang menjadi ujung tombak. Bahkan dalam Islam kita dicontohkan seperti sosok Nabi Muhammad SAW. Sumpah Pemuda dimaknai tidak hanya sebagai suatu pengakuan dari pemuda-pemuda Indonesia yang mengikrarkan sumpah seperti suatu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, tetapi dimaknai sebagai tonggak semangat dalam meraih kemerdekaan. Tapak tilas masa lalu pemuda memang sudah menjadi elemen penting bagi pembangunan dengan segala aspek kehidupan bangsa kita. Sebagaimana yang Hasan al-Banna sampaikan, dalam setiap bangkitan sebuah peradaban di belahan dunia manapun kita. Lantas di manakah sebenarnya letak semangat para pemuda Indonesia masa kini? Ya, semangat persatuan para pemuda-pemuda Indonesia terdahulu harusnya menjadi role model bagi pemuda masa kini, dengan mewujudkan Indonesia yang terus membangun diri, juga membangun bangsa untuk kebaikan, keselarasan, dan kedamaian kehidupan bangsa. Namun banyak ditemukan pemuda dan generasi penerus bangsa yang sulit untuk berjuang dalam membangun diri dan membangun bangsa. Masalah para pemuda masa kini terus berkembang, bukan hanya dari segi emosi yang tak terkendali. Mereka juga tidak memiliki mental yang kuat serta rasa egois yang tinggi, dengan asyik terhadap dunia sendiri tanpa peduli dengan lingkungan. Banyak dari mereka yang apatis dalam menjalankan kehidupan. Parahnya bila mereka terjerumus dalam kehidupan narkoba, seks bebas, dan pesta pora yang secara langsung hanyalah kenikmatan semata. Ya, itu adalah masalah-masalah pemuda masa kini. Hal ini dikuatkan oleh data yang dikumpulkan oleh Litbang Kompas melalui survei, di mana sebanyak 593 responden dipilih secara acak melalui buku telepon terbaru dan diambil dari 12 kota besar di Indonesia, dan didapati di antaranya pemuda-pemuda Indonesia, yaitu 1. Narkoba 26,8%, 2. Pergaulan bebas 17,9%, 3. Kurang peduli terhadap masalah bangsa 14,9%, 4. Menurunnya moralitas 11,5%, 5. Kriminalitas 5,6%, 6. Kurang toleransi 4,2%, 7.
kurang kreatif 4,2%, 8 lainnya 14,3%, tidak tahu 1,6%. Ya cukup besar ya data survei responden ini ya. Termasuk pengguna narkoba itu cukup besar di Indonesia, 26,8%. Pergaulan bebas, jadi masyarakat kita khususnya pemuda itu sudah keluar dari haluan para pemuda-pemuda yang pada zaman dulu. Fenomena miris ini menjadikan pemuda perlu berbenah diri, padahal pemuda merupakan generasi bangsa yang akan menentukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Nah, berikut tips untuk berproses menjadi pemuda yang berkontribusi bagi diri sendiri dan lingkungan. Contoh penerapan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu semangat dalam membela tanah air, contohnya mau mewakili negara mengikuti ajang kompetisi internasional dari berbagai bidang, misalnya bidang atletik, contohnya wakil dari salah satu olahraga, cabang olahraga mewakili Asia Games, contohnya seperti itu. Yang kedua, bangga menggunakan produk dalam negeri karya anak Indonesia, ya selalu menggunakan dan mengembangkan produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari, ya menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Yang keempat, bangga menggunakan bahasa daerah, mau melestarikan bahasa daerah tempat kita atau orang tua kita dilahirkan. Yang keempat itu mau menggunakan bahasa daerah dan mau melestarikan bahasa daerah tempat kita. Yang kelima, bangga sebagai anak Indonesia, yaitu dengan membanggakan diri, yaitu memakai batik, memakai kain-kain ciri khas Indonesia. Yang keenam, mau menjadi sukarelawan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang ke-8, ikut berpartisipasi dalam memperingati hari kemerdekaan. Ya contohnya setiap 17 Agustus kita harus biasanya itu ada acara memperingati 17 Agustus, lomba-lomba seperti itu. Semangat dan komitmen kebangsaan ini menjadi pelecut tenaga para pahlawan-pahlawan terdahulu dalam membela tanah air melawan penjajah kita, dapat menjiwai para pahlawan yang berjuang untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia dengan tidak mudah, sehingga semangat dan komitmen kebangsaan seharusnya menjadi pendorong kita untuk mempunyai semangat kebangsaan dalam membangun negara Indonesia. Mungkin paparan materinya itu saja. Nah, ini ada soal 4 contoh ya, ini silakan dibaca. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang belum gabung dalam GCR saya, tolong dikasih undangan linknya ya, karena tidak sesuai murid dan yang gabung online itu masih kurang banyak. Nah, tolong dikasih tahu biar yang lain ikut gabung juga, nanti biar tidak telat dalam mengumpulkan tugas. Ya mungkin itu saja pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.